Gila, gila, gila. Ya, jadi kalau kalian lihat ya di bagian belakangnya, langsung aja kita aktifkan. Waduh, gila gak ya? Saya langsung bisa streaming sama main game. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas HP gaming yang paling anti mainstream sampai saat ini. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo Legion Phone 2 atau 2. Jadi dia udah generasi kedua ya. Untuk generasi pertamanya dia pakai chipset Snapdragon 865 Plus dan sayangnya saya belum pernah nyobain. Jadi sekarang langsung nyobain ke generasi kedua yang pakai chipset Snapdragon 888. Dan di video kali ini kita akan coba unboxing dan juga sedikit hands on aja. Karena kalau HP gaming biasanya fiturnya banyak banget. Jadi saya nggak akan bisa mengcover untuk satu video. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita unboxing Lenovo Legion Duel Phone 2 ini. Dari segi boxnya, boxnya HP itu nggak pernah sebagus ini ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada tulisannya lag. Wah, ini berarti nge-lag dong nanti ya? Enggak ya? Ini Legion gitu, gabung jadi satu. Dan boxnya warna hitam yang ininya i-nya di sini ya. Berarti ini tadi berarti gimana dong? Legion gitu ya. I-nya double ya. Di sini ada i-nya lagi. Ini apakah salah print atau gimana? Terus di bagian belakangnya ada beberapa tulisan di sini tapi nggak ada kayak spesifikasinya apa gitu. Terus di sini ada Qualcomm Snapdragon dan dia memiliki fitur Dolby Atmos. Gak ada ya spesifikasinya kalau di box luarnya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka dan widih, gila gak ya? Experience unboxingnya itu bener-bener mantep banget. Kita ulangi lagi ya. Coba kalian perhatikan apa yang menonjol gitu ya. Nah, kita buka lagi. Lagi. Dan dia ini magnetik loh ya. Jadi kalau misalkan seperti ini dia langsung nutup sendiri karena dia kayak semacam ada magnetnya gitu di bagian sininya. Nah, di bagian pelipisnya ini kayak ada magnetnya. Dan di sini ada slogannya. Slogan yang benar-benar legend banget. Stylish outside, save it inside. Di laptopnya pun juga slogannya seperti ini. Stylish on the outside, save it on the inside. Nah, di sini ada beberapa box ya. Coba saya ulangi lagi ya. Kayak feel-nya itu enak banget gitu. Feel mahalnya itu kerasa gitu. Untuk harganya nanti aja di bagian kesimpulan ya. Dan coba kita lihat di slot yang ini ada apa? Jadi di sini ada udah ada SIM ejector di sini ya. Terus juga ada case-nya. Nah, case-nya kita taruh sini dulu karena nanti mungkin akan kita pakai. Jadi di sini ada quick start guide, buku manual ya, biasalah ya. Terus ini bagian yang stylish outside. Kita buka bagian yang stylish inside. Nah, ini bisa dibuka enggak nih? Nah, ini di box yang tulisannya save it inside. Ini ada apaan nih kok lumayan besar ya? Jadi ada adapter dan adapternya ini bukan versi Indonesia. Jadi ini udah bisa dipastikan bukan versi resmi. Dan di sini untuk adapternya ada dua ya inputnya ya, semuanya Type-C karena Lenovo Legion Duel Phone 2 ini dia memiliki yang namanya turbo charge. Jadi dia memiliki dua baterai kanan dan kiri yang bisa dicas dua-duanya. Maksimum outputnya itu 20 volt 3,25 ampere. Jadi 90 watt. Gila ya. Kenceng banget ini berarti ngecasnya. Terus ini juga masih ada lagi. Di sini ada apa? Coba kita lihat. Ada kabel. Jadi di sini ada kabel Type-C to Type-C. Terus juga ada kabel lagi, kabel Type-C to Type-C. Nah, yang unik dari Lenovo Legion Duel Phone 2 ini, dia bisa dicas pakai turbo charge namanya. Jadi dia bisa dicas dua input. Nanti akan kita demokan ya. Terus ini ada HP-nya, nanti aja ya HP-nya ya. Gila cantik banget. Sebentar ya. HP-nya nanti aja ya sayang, tunggu sini dulu. Terus di sini ada, udah ya nggak ada apa-apa lagi ya. Oke, ini nggak bisa kan? Oke, nggak ada ya. Oke, nggak ada. Jadi ini kita rapikan dulu dan sekarang kita bahas untuk Lenovo Legion Duel Phone 2-nya. Dan sekarang langsung aja kita coba lihat gimana Lenovo Legion Duel Phone 2 ini. Karena kalau untuk di laptopnya ya, slogannya itu saya suka banget. Stylish on the outside, save it on the inside. Jadi dari luar itu tampak simpel banget. Apakah HP-nya juga seperti itu? Gila. Ya, jadi kalau kalian lihat ya di bagian belakangnya
bener-bener anti mainstream banget. Nah, di sini ada logonya Legion, jadi tidak ada tulisan Lenovo apapun, langsung ke seri gamingnya yaitu Legion. Dan kalau saya cek di websitenya Lenovo, untuk kipas yang kelihatan ini ya, turbo fan-nya ini, dia sudah dust resistant. Jadi debu bisa masuk memang, tapi nggak akan merusak komponen yang ada di dalamnya. Dan coba kita nikmati sebentar ya untuk desainnya ya. Desain itu preferensi orang masing-masing. Tapi, kayak bagus banget gak sih ya desainnya ini, menurut saya anti mainstream gitu, atau mungkin desainnya ini bener-bener baru, beda dengan HP gaming lainnya, jadi terlihatnya bagus. Mungkin beberapa orang akan mengira aneh karena biasanya bingkai kamera itu kan ada di bagian pojok gitu ya. Tapi di Legion ini dia ada di tengah, terus juga ada LED flashnya di sini. Terus di sini, gila cantik banget sih. Ini menurut saya desainnya cantik banget atau anti mainstream banget. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, kayak semacam dibikin sayap gitu. Jadi kalau misalkan saya pegangi seperti ini ya, ibaratnya saya lagi main game begini ya. Itu kan kalau misalkan kita lagi main game di tongkrongan gitu ya. Terus seperti ini, udah kayak pro banget gitu. Pasti teman-teman kita yang di tongkrongan itu langsung pulang ya, minder karena mungkin HP-nya kalah bagus sama Legion Dual Phone 2 ini. Terus yang unik lagi, Lenovo Legion Dual Phone 2 ini juga memiliki dual battery. Jadi baterainya ini ada di sebelah sini dan juga di sebelah sini. Makanya kalau kita perhatikan ya, untuk port Type-C-nya ini ada dua. Jadi pertama ada di samping kiri, terus di sini ada volume up, volume down, terus di sini ada tulisan Lenovo Legion kecil yang cakep banget. Terus di bagian atas ada lubang mic, ada beberapa antena WiFi di sini biar lebih kuat. Terus di bagian bawah, nah di bagian bawahnya ini ada SIM tray dan juga Type-C lagi. Makanya tadi adapternya ada dua, kabelnya ada dua, dan Lenovo menamainya ini dengan turbo charge yang katanya ya Lenovo mengklaim 0 ke 100% dengan adapternya 90 watt dan juga dual input tadi, dia bisa penuh dalam waktu setengah jam. 0 ke 100% setengah jam, itu cepet banget. Tapi nanti di video reviewnya akan kita bahas. Sekarang kita coba unboxing dan hands on aja, serta kita nikmati desainnya yang cantik ini. Terus di samping kanannya ini ada tombol power, yang tombol powernya ini dibikin kasar ya. Jadi kalau misalkan kita raba-raba seperti ini, kayak semacam ada perbedaan tekstur gitu. Terus di sini ada untuk exhaust, jadi untuk membuang panas. Membuang panasnya ada dua ya, satu, dua di sini. Terus di sini juga ada LR-nya. Jadi layaknya HP gaming lain, di sini bisa kayak semacam ya kayak stick PS L1 R1 kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita coba nyalakan. Di bagian depannya ini dia menggunakan Corning Gorilla Glass 5 dan di belakangnya juga pakai Corning Gorilla Glass 5. Dan seperti biasa ya, bootingnya langsung Legion seperti ini. Dan kalau kalian perhatikan, tidak ada kamera di layarnya. Kameranya ada di mana? Nanti aja ya. Kita coba lihat bootingnya seperti apa kalau HP gaming itu. Search. Di sini ada Qualcomm Snapdragon 888. Wah, seperti itu. Terus untuk layarnya ini gede banget ya. Dia memiliki dimensi 6,92 inch. Untuk panelnya udah pakai panel AMOLED dengan 144 Hz refresh rate. Brightness-nya ada di 1300 nits. Jadi kalau misalkan ini brightness-nya saya tembakkan ya, maksudnya itu paling terang, dan saya tembakkan ke lampu seperti ini, kalian masih bisa melihatnya dengan jelas. Terus karena panelnya juga udah pakai AMOLED, jadi fingerprint-nya udah ada di dalam layar atau in-display fingerprint. Dan kalau kalian lihat logo display fingerprint-nya ini bener-bener gaming banget, kayak Iron Man gitu ya. Cuman kalau Iron Man kan bulat, ini segitiga. Dan kita coba untuk fingerprint-nya tas, enak banget ya. Jadi ketika ditekan itu kayak ada motor atau haptic feedbacknya. Yang getar itu cuman bagian yang kita pegang fingerprintnya aja. Dan HP gaming itu biasanya memiliki software bawaan yang khusus dedicated untuk mengatur performa HP gaming tersebut. Dan Lenovo ini udah ada di tengah ini ya, yang logonya Legion merah seperti ini. Nah, untuk logo Legion merah itu sebenarnya seharusnya ada di logo Legion yang lama. Kalau di laptopnya itu ada di Y530. Nah, yang baru itu biasanya warnanya biru. Kenapa ini ikonnya masih merah ya? Semoga di update yang baru warnanya biru juga. Karena kalau kalian perhatikan logonya ini ya, dia nyala nih. Jadi untuk yang Legion ini, nah itu kan kayak flashing kayak Ultraman gitu ya. Dia nyala. Apakah dia hanya nyala warna biru? Coba kita buka menunya di Lenovo ini. Wih, gila. Kenapa merah? Harusnya biru ya. Tolong Lenovo ya untuk update selanjutnya biar sesuai gitu dengan laptopnya. Jadi warnanya biru. Selain kita bisa pencet yang icon Legion ini ya, kita juga sentuh secara bersamaan motor yang ada di sini. Jadi kalau misalkan ini kita sentuh secara bersamaan,
Jadi ini geter nih. Mungkin kalau misalkan saya dekatkan dengan mic dia bisa ya. Kita ulang sekali lagi biar kalian bisa dengar. Wah. Nah, di sini ada beberapa menu kalau kita lihat ya, kalau kita slide ke atas. Nah, ini kan ada turbo fan. Jadi fan-nya ini bisa kita atur nih. Jadi kalau misalkan ini saya pencet, search. Nah, dia ada auto. Terus kalau misalkan saya pencet lagi, mati. Nah, ini berarti kipasnya mati. Kalau misalkan saya pencet lagi, dia ada mode quiet. Gila ya, mode kipasnya banyak banget. Terus ada high speed. Dan juga ada mode, paling tinggi berarti high speed ya. Iya, jadi kita coba aja di mode high speed. Nah, suara kipasnya kalau misalkan high speed seperti ini. Nah, kalian pasti bisa mendengarkan ya. Seperti itu. Dan langsung aja sekarang kita coba lihat untuk skor Antutunya. Karena tadi udah sempet saya cek untuk Antutunya. 826.517 dengan detailnya seperti ini. Nah, sekarang coba kita lihat untuk spesifikasinya ya. Kalau di Antutu ini ya, jadi untuk resolusi layarnya itu 1080 x 2460. Terus GPU-nya pakai Adreno 660 dan untuk memori RAM-nya ini 16 GB. Bayangkan ya, ini ya memori RAM-nya 16 GB dan untuk internal storage-nya dia 512 GB. Sekali lagi, RAM-nya 16 GB, internal storage-nya 512 GB. Chipsetnya pakai Snapdragon 888. Kalau di Legion laptopnya udah bisa dibilang ini pakai Intel Core i9, RAM-nya 16 GB, SSD-nya 512 GB. Kalau di laptop, gila ini harganya bisa mahal banget. Terus kalau untuk kameranya ya, di Antutu ini terbacanya depannya 11 megapiksel, terus kamera belakangnya 16 megapiksel. Cuman ini ngawur ya, karena yang bener ketika saya cek di websitenya Lenovo, untuk kameranya ini yang belakang dia dual kamera. Jadi yang kamera utamanya itu 64 megapiksel lensa wide dan 16 megapiksel ultra wide, dan dia juga sudah memiliki fitur XDR. Dan untuk kamera depannya 44 megapiksel. Kenapa kok diperbagus kamera depannya 44 megapiksel? Karena Lenovo Legion ini dia bisa sekaligus digunakan untuk streaming. Jadi kalian main game di sini langsung streaming. Langsung aja mungkin kita praktekkan ya, atau kita coba dulu deh untuk kameranya. Nah, ini udah ada objeknya di sini ya, dan untuk user interface kameranya kira-kira seperti ini. Jadi kamera utamanya itu 64 megapiksel. Terus ada XD foto, ada mode malam, mode potret seperti ini. Kita coba dulu untuk mode potretnya. Nah, seperti ini. Bentar ya, kalau potret itu backgroundnya harus agak jauh. Coba tebak kamera depannya di mana? Di sini kan nggak ada ya. Tapi kalau kalian lihat kan di sini ada kayak semacam keanehan. Apa nih? Jadi kalau misalkan kita flip, set, kameranya itu posisinya seperti ini ya. Jadi ini adalah HP pertama yang pop up kameranya posisinya seperti ini. Biasanya ada di atas seperti ini. Ini diganti di samping yang posisinya vertikal seperti ini. Memang kalau misalkan kita mau selfie ya seperti ini, itu kayak aneh gitu. Jadi kayak ya aneh karena mungkin kita terbiasa dengan kamera yang ada di sini. Nah, seperti ini. Kalau misalkan posisi seperti ini, itu agak aneh. Menurut saya sih aneh ya, atau mungkin karena ya memang saya nggak terbiasa. Cuman kalau misalkan digunakan untuk live streaming itu bener-bener enak banget, kita nggak perlu device tambahan. Jadi misalkan nih saya masuk ke PUBG misalnya ya, kita coba main game PUBG lah sambil live streaming. Oke, jadi pertama sebelum kita coba untuk live streaming, kita lihat dulu ya untuk, sayangnya mungkin PUBG-nya belum mengenali si chipset Snapdragon 888 atau Lenovo Legion-nya ya. Seharusnya sih 888 ini karena chipset yang paling tinggi dari Snapdragon. Seharusnya kalau misalkan ada mode 90 fps, saya yakin dia pasti kuat. Terus kalau untuk sensor gyronya nggak usah ditanya lah ya. Kalau misalkan udah pakai chipset gaming seperti ini, udah pasti responsif banget. Sebenarnya kalau udah pakai 888 untuk tes game itu, ya game yang menurut saya patut dicoba ya hanya Genshin Impact. Karena game yang paling berat di Android salah satunya adalah Genshin Impact. Nah, jadi kalau misalkan kita mau streaming, kita tinggal slide aja seperti ini ya. Terus di sini kan ada stream mode. Langsung aja kita aktifkan. Waduh, gila gak ya? Saya langsung bisa streaming sama main game. Nah, seperti ini, tinggal disesuaikan aja angle-nya biar pas. Wah, langsung nih. Jadi kita nggak perlu pakai beli HDMI capture, nggak perlu beli PC dan lain hal. Langsung aja seperti ini. Ini bakalan cocok banget buat kalian yang gamers
tapi nggak hanya gamers, tapi kalian juga live streamer. Nah, seperti ini ya, coba kita main sebentar. Nah, ini udah saya screen recording. Kalau untuk settingannya, layarnya ini 144 Hz dan memang kerasa responsif banget. Dan audionya kenceng ya, menurut saya audionya lumayan kenceng nih. Ya, jadi kalau misalkan kalian main gak pakai headset masih bisa. Oke, cuman yang menurut saya agak gimana gitu ya. Karena kalau misalkan saya main seperti ini, angle-nya bakalan dari bawah. Dan ada beberapa orang yang nggak suka live streaming angle dari bawah. Kalau dari atas saya capek nih. Jadi kalau misalkan saya gini terus kan capek. Jadi kalau misalkan orang main game standarnya pasti seperti ini ya. Ada beberapa gaya orang macam main game seperti Kimi Hime itu setahu saya ditaruh di meja seperti ini. Jadi kan kameranya bakalan ke atas ya. Jadi kalau pakai ini mungkin yang agak anehnya adalah peletakan ini kameranya nih, kita harus ngepasin. Oke. Cuman walaupun kita pakai kamera live streaming ini, entah kenapa saya merasa ganteng aja di kameranya Lenovo Legion ini. Kalau untuk layarnya coba kita lihat ya, di sini ada menu apa aja. Jadi ada turbo fan, terus Y trigger ini untuk mengatur yang bagian sini, nanti aja di reviewnya kita bahas. Terus ada visual. Nah, visual ini biasanya untuk mengganti mode nih. Jadi kalau misalkan ini saya pencet, nah dia akan berubah profil gambarnya. Ada balance, ada extreme, ada display off dan lain-lain. Terus ada apa lagi? RAM cleaner, bypass charge. Ini RAM cleaner seperti kayak semacam boosting performa gitu ya. Force touch dan juga vibration, screen recording, no miss touch. Oke, untuk fiturnya standar ya. Dan untuk modenya ya, sekarang saya lagi ada di 144 Hz dan dia ada di 60 fps. Untuk temperaturnya ada di 33 derajat Celcius. Dan ini kipasnya udah lumayan kenceng. Dan untuk panasnya juga lumayan. BTW ketika saya tes pakai CPU throttling tadi, ini udah ya PUBG ya. Kalian udah tahu kan caranya untuk streaming ya. Atau mungkin sekarang cuman nggak enaknya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita udah keluar dari menu PUBG-nya ya, dia tetap nggak mau mendelep nih, nggak mau masuk lagi. Jadi untuk masuk lagi kita harus masuk ke Legion-nya tadi, menu Legion dengan cara ditahan seperti ini. Ayo sebentar. Nah seperti ini. Terus kita matikan di sini, kita centang. Nah, kalau misalkan kalian mau live streaming langsung di YouTube, kalian bisa langsung live now di YouTube ini atau di Twitch. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxing dan juga hands-on dari Lenovo Legion Dual Phone 2 atau kebalik, pokoknya itulah ya generasi kedua dari Legion Phone yang pakai chipset Snapdragon 888. Untuk reviewnya, kalian bisa tulis di kolom komentar kalian punya pertanyaan apa. Nanti akan kita jawab juga di reviewnya untuk Lenovo Legion Dual Phone 2 ini. Kalau untuk harganya, saya belum tahu harga resminya berapa dan saya nggak tahu apakah ini akan resmi masuk ke Indonesia, tapi kalau saya lihat di beberapa marketplace harganya itu sekitar 15 sampai 19 juta rupiah. Kalau belum resmi gini ya seenak-enaknya yang jual aja karena kan ya mungkin mereka mau cari profit. Tapi kalau resmi kan biasanya udah ada harga patokan SRP-nya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niki Stebri and see you on the next video. Bye bye.